Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, wherever you are always good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita hari ini lancar ya. And on this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi kita untuk hari ini akan melanjutkan pembelajaran online bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu, don't forget to like, share, and subscribe this video. Jangan lupa di like dan di share dan di subscribe video ini. Oke, langsung saja. Kita hari ini akan belajar tentang asking for and giving help. Jadi asking for and giving help. Jadi meminta dan memberi bantuan. Jadi contohnya, meminta dan memberi bantuan sebenarnya sudah kita biasa gunakan, sudah kita biasa ucapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini, Miss akan memberikan materi tersebut, jadi Ananda dapat mendapatkan ilmu, mendapatkan informasi, bagaimana cara meminta dan memberi bantuan dalam bahasa Inggris. Oke? Jadi, umumnya, kalau kita meminta bantuan dalam bahasa Inggris itu kita selalu memulai dengan can you help me, atau bisakah kamu menolongku, atau bisakah kamu membantuku. Jadi kalau kita ingin meminta bantuan dalam bahasa Inggris, biasanya kita menggunakan kata ini di awal. Can you help me, misalnya. Can you help me, bisakah kamu membantuku. Nah, kata help di sini digunakan untuk meminta bantuan. Contoh pada conversation atau percakapan yang ada di sini, contoh A. Contoh ini adalah percakapan dua orang ya, ada yang namanya A, yang namanya B. Ini hanya sebagai contoh. Nah, ini dia membawa tas yang sangat berat yang penuh dengan buku. Nah, untuk meminta bantuan, kita bisa mengatakan, can you help me carry this bag? Jadi, bisakah kamu membantuku membawa tas ini? Oke, jadi, can you help me carry this bag? Can you help me carry this bag? Jadi, bisakah kamu membantuku membawa tas ini? Lalu, si B mengatakan, sure, artinya tentu. Jadi, bisakah kamu membantuku membawa tas ini? Nah, dijawab oleh B, sure, tentu. Nah, A lagi mengatakan, thank you, terima kasih. Lalu dijawab lagi dengan si B, no problem, tidak masalah. Jadi, hari ini kita belajar tentang meminta dan memberi bantuan. Bagaimana kita meminta bantuan, bagaimana kita memberi bantuan dalam bahasa Inggris. Umumnya, pada saat kita meminta bantuan kepada orang lain dalam bahasa Inggris, kita menggunakan yang diawali dengan can you help me? Bisakah kamu membantuku? Nah, baru dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Apakah ingin dibantu membawa tas, ingin dibantu membuka pintu, ingin dibantu meminjam pulpen, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini silahkan anandaku memilih. Jadi nanti Miss akan memperlihatkan dua macam percakapan yang pertama dan percakapan yang kedua. Silahkan anandaku memilih salah satu dari percakapan tersebut, lalu direkam video dirinya. Jadi, silahkan anandaku meminta, jadi video ini akan berada dua orang dalam video ini meminta dan memberi bantuan. Jadi silakan anandaku meminta bantuan ayah, ibu, pendampingnya di rumah atau kakaknya untuk melakukan percakapan yang ada pada contoh yang akan Miss berikan. Jadi anandaku silahkan membuat video bercakap. Jadi video bercakap, jadi akan ada dua video, dipilih salah satunya mau yang mana, lalu bercakap dengan orang yang ada di rumahnya atau pendampingnya. Oke, jadi yang pertama adalah tentang menutup pintu, close the door. Jadi akan ada dua orang yang terlibat dalam percakapan ini. Jadi silahkan dipilih apakah mau yang ini atau yang tentang
turn off the light atau matikan lampunya. Nah, jadi ada yang tentang menutup pintu dan ada yang matikan lampu. Silakan Anandaku memilih dua dari percakapan tersebut, lalu direkam videonya bercakap dengan orang di rumahnya. Apakah itu ibunya, tantenya, ayah, om, atau kakaknya. Boleh ya, jadi silahkan. Percakapan ini melibatkan atau harus ada dua orang di dalamnya. Jadi bukan direkam suara, tapi direkam video. Silakan minta bantuan orang tuanya atau pendampingnya di rumah yang bisa membantu bercakap tentang materi kita hari ini. Jadi silakan Anandaku, jangan dibaca ya bukunya, jadi karena percakapan hari ini sangat singkat, tidak panjang, jadi Miss harap Anandaku tidak membaca bukunya, tapi silahkan sedikit dihafalkan nak, karena ini sudah karena ini materinya tidak terlalu banyak, kalimatnya tidak terlalu banyak, jadi Miss berharap Anandaku bisa menghafalkan kalimat yang singkat ini. Apakah Anandaku mau pilih percakapan yang pertama ataupun yang kedua? Yang pertama tentang close the door atau yang bermakna tutup pintunya. Nah, orang yang pertama misalnya A. Nah, Anandaku ini harus membaca yang bagian A ya. Jadi pendampingnya bagian B, Ananda atau siswa yang bagian A. Contohnya, yang bagian A, siswa, yang bagian B, pendamping. A, can you help me close the door please? Lalu yang B atau pendampingnya berkata, yes, sure. Lalu Anandaku berkata lagi, thank you. Dan pendampingnya mengatakan, anytime. Jadi, can you help me close the door please? Yang bermakna, bisakah kamu membantuku menutup pintu, tolong? Lalu yang B pendampingnya mengatakan, yes, sure, ya, tentu. Lalu dijawab lagi dengan Anandaku, thank you, terima kasih. Dan B menjawab lagi atau pendampingnya menjawab lagi, anytime, yang bermakna sama-sama. Oke? Jadi percakapan ini melibatkan dua orang. Silahkan Anandaku memilih mau percakapan tentang close the door atau tentang turn off the light. Oke, jadi dipilih salah satu percakapan yang ingin divideokan, dibuatkan video, lalu meminta bantuan pendampingnya di rumah. Jadi A dibacakan, A dilafalkan atau disebutkan oleh siswa, sedangkan B adalah orang tuanya atau pendampingnya di rumah. Jadi Miss berharap Anandaku tidak membaca lagi bukunya ya, tapi dihafalkan karena kalimat di sini tidak terlalu panjang. Jadi Miss rasa tidak terlalu berat untuk Anandaku menghafalkan satu atau dua kalimat pada hari ini. Yang untuk percakapan kedua, Miss berikan contoh. Siswa berkata, yang A ini adalah untuk Ananda, B adalah untuk pendamping. A, can you help me turn off the light, please? Bisakah kamu membantuku mematikan lampu? Tolong. Lalu pendampingnya mengatakan, yes, sure, ya, tentu. Lalu A berkata lagi, siswa berkata lagi, thank you, terima kasih. Lalu pendampingnya bisa menjawab dengan no problem, tidak masalah. Jadi untuk percakapan hari ini, Ananda bisa melakukannya sambil bertindak. Contohnya, sambil direkam, sambil berada di dekat saklar listrik. Contohnya, untuk mematikan lampu, atau sambil berada dekat pintu tadi. Kalau misalnya memilih percakapan untuk menutup pintu. Tapi kalau misalnya memilih percakapan tentang mematikan lampu, silakan berdiri atau mengambil video atau gambarnya dekat dengan dekat dengan saklar listriknya, oke? Jadi dekat dengan tombol listrik yang ada di rumah, tombol lampu yang ada di rumahnya, oke? Jadi silahkan dikerjakan, Miss tunggu hasil videonya, bercakap dengan pendampingnya di rumah tanpa harus dibaca lagi di buku tulisnya. Jadi silakan Andaku menghafalkan 1-2 kalimat yang sangat singkat ini, lalu dibuatkan video dan dikirimkan ke WA pribadinya Miss Muti dengan mencantumkan nama lengkap dan kelasnya dari mana. So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you in the next meeting or the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.